Bintang muda Manchester United, Harry Amas, tidak dimasukkan dalam skuad pada hari pertandingan saat timnya mengalahkan Barnsley di Piala Carabao karena pelatih Erik ten Hag telah memutuskan bahwa pemain muda Old Trafford itu belum siap menikmati musim yang luar biasa di tim utama. Red Devils merasa remaja itu perlu mempersiapkan diri untuk tingkat fisik yang lebih tinggi. Amas tidak akan menikmati musim yang luar biasa di Manchester United selama musim ini, karena Ten Hag bersikeras bahwa ia perlu terus mengembangkan permainannya sebelum siap beraksi di tim utama. Akibatnya, pemain muda lainnya Toby Collier mendapat kesempatan untuk bermain sebagai bek kiri melawan Barnsley. Pemain berusia 17 tahun itu masuk bangku cadangan 7 kali musim lalu, termasuk untuk pertandingan semifinal Piala FA dengan Coventry City. Tetapi ia masih berusaha untuk debut seniornya dan akan dipaksa untuk tetap bersabar dalam beberapa bulan mendatang, karena ia tidak berada di garis depan rencana ETH, meskipun Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih dalam perawatan. Ada perasaan di balik layar bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi tingkat fisik di level atas, bersama dengan besarnya tekanan dan ekspektasi. Statistik Harry Amas di level muda mengagumkan, tetapi satu-satunya waktu bermainnya sejak musim dimulai adalah dalam bentuk 3 penampilan untuk skuad U21 Setan Merah. Dan ia meraih assist dalam kemenangan Bristol Street Motors Trophy atas Barnsley. Amas mencatatkan akurasi umpan sebesar 82%, memenangkan 9 duel darat, menyelesaikan 7 tackle, dan membuat 4 umpan kunci selama kemenangan Manchester United atas Barnsley di Bristol Street Motors Trophy bulan lalu. Masih ada harapan tinggi bagi remaja tersebut untuk membuat namanya dikenal di Old Trafford dan akhirnya maju ke garis depan rencana Ten Hag. Manchester United siap membatalkan rencana mempertahankan Old Trafford jika mereka membangun stadion super baru senilai 2 miliar pound di sebelahnya. Itu berarti markas United yang berusia 114 tahun itu akan diratakan dengan tanah jika mereka memutuskan untuk tidak membangunnya kembali dan malah memilih opsi yang mereka sukai untuk membangun Wembley of the North berkapasitas 100.000 tempat duduk. United mengungkapkan rencana mereka pada musim panas untuk mengecilkan kapasitas Old Trafford menjadi sekitar 30.000 untuk melestarikan sejarah klub dan menyediakan tempat bagi tim wanita dan akademi. Namun, beberapa sumber mengatakan kepada Mailsport bahwa mereka sekarang menyadari bahwa hal itu tidak mungkin berhasil. Dan apa yang secara efektif merupakan proyek stadion terpisah akan terlalu rumit dan menghabiskan biaya ratusan juta pound sterling. Old Trafford memiliki nilai sentimental yang sangat besar bagi para penggemar United di seluruh dunia dengan jam dan terowongan Munich yang memperingati bencana udara tahun 1958, serta patung Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Jimmy Murphy dan United Trinity yang terdiri dari Sir Bobby Charlton, George Best, dan Dennis Law. United akan membentuk kelompok fokus warisan untuk memastikan elemen historis Old Trafford dilestarikan jika mereka benar-benar merobohkannya. Arsitek Foster & Partners akan ditunjuk sebagai perencana utama untuk pembangunan kembali lahan milik klub di sekitar stadion. Dan perlu menemukan cara untuk mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam desain mereka guna memastikan stadion baru tersebut tidak kosong. Perubahan terbaru di masa depan Old Trafford muncul saat United bersiap untuk mengirim survei melalui email kepada pemegang tiket musiman dan anggota pada hari Jumat untuk meminta pendapat mereka. Beberapa penggemar yang mungkin mendukung stadion baru, jika itu melibatkan mempertahankan Old Trafford, mungkin sekarang akan menentangnya. Mantan kapten Man United, Gary Neville, yakin argumen sentime. Sebelum pekan internasional, Manchester United kesulitan mencetak gol dan baru saja kalah dalam 2 pertandingan Liga Primer berturut-turut melawan Brighton dan Liverpool. Rekrutan baru, Joshua Zirkzee, masih belum bersinar sementara para pemain sayap juga belum dalam performa terbaik mereka.
Setan Merah telah menang 2 kali berturut-turut, mencetak total 10 gol dengan semua pemain sayap dalam performa terbaik. Pemain internasional Belanda ini bukanlah penyerang tengah tradisional, dan itulah sebabnya ada pembicaraan tentang kepindahan Ivan Toney di musim panas. Namun, kepindahan itu gagal terwujud, tetapi asisten manajer Ruud van Nistelrooy tampaknya telah menyarankan penyerang yang tepat untuk direkrut pada bulan Januari. Sumber Football Transfers mengklaim Dusan Vlahovic dari Juventus telah direkomendasikan ke Ineos oleh mantan penyerang United tersebut, dan para pencari bakat akan memantau kemajuannya secara menyeluruh dalam beberapa bulan mendatang. Penyerang yang luar biasa, berusia 24 tahun itu telah memulai musim baru dengan sangat baik, mencetak 2 gol dan mencatatkan 1 assist dalam 5 pertandingan. Dan dengan hanya 2 tahun tersisa pada kontraknya saat ini, Setan Merah berencana untuk merekrutnya. United telah sering dikaitkan dengan pemain Serbia itu sejak ia pindah ke Turin, tempat ia berjuang untuk tampil konsisten. Ia tetap mencetak 18 gol musim lalu, lebih banyak dari penyerang United manapun. Kepindahan pada bulan Januari akan sangat bergantung pada bagaimana United bermain dalam beberapa bulan mendatang. Kesepakatan itu tidak akan murah dengan pemain internasional Serbia itu yang bernilai 65 juta euro menurut Transfermarkt. Juventus kemungkinan akan meminta lebih mengingat mereka membayar 83 juta euro untuk jasanya, terutama jika juara Liga Inggris 20 kali itu mencoba dan mengamankan kesepakatan di pertengahan musim. Pemain tim utama Manchester United menikmati pesta gol di Piala Carabao minggu ini, ketika tim tersebut mengalahkan Barnsley dengan skor 7 gol. Satu-satunya hal yang hilang dari penampilan tim dan penampilan individu Manchester United yang brilian melawan Barnsley adalah seorang pemain yang mencetak 3 gol. 3 pemain mencetak 2 gol, dengan Garnacho kehilangan kesempatannya untuk mencetak gol ketiga, sementara Rashford digantikan dan tidak bermain selama setengah jam terakhir. Seorang pemain akademi telah menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya, mencetak 3 gol lagi dalam pertandingan persahabatan minggu ini. Penyerang muda yang menjanjikan Louis Bradbury hampir dipanggil ke tim U18 Manchester United. Musim lalu, Bradbury mengklaim telah mencetak 40 gol di level U16, dan ia berbaur dengan kelompok usia yang lebih tua di turnamen musim panas di pramusim. Minggu ini, United mengirim tim U17 untuk memainkan pertandingan persahabatan dengan Preston North End dan memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Louis Bradbury menjadi berita utama awal bulan ini dengan mencetak hat-trick dalam tugas internasional bersama tim U17 Wales, penampilan pertamanya di level tersebut. Bradbury menyelesaikan hat-tricknya hanya dalam 36 menit, dan dengan golnya yang terus berlanjut untuk Akademi United, jelas ada bakat besar lainnya di jajaran pemain. Ketika Gabriele Biancheri naik ke tim U21 United secara lebih teratur, ada kemungkinan Bradbury mendapat panggilan untuk naik ke tim U18. United juga akan memasukkan Cido Obi Martin ke dalam skuad akademi. Meskipun ia mungkin memulai dengan tim U18, hanya masalah waktu sebelum ia bergabung dengan tim U21, kecuali ia benar-benar melewatinya.